Saya atau kami ya di sini BPJT itu menyambut baik terbentuknya INA ini, lembaga pengelola dana yang sifatnya itu sovereign. Artinya yaitu memiliki kredit rating yang bagus, sehingga dengan demikian akan banyak menarik investasi-investasi lain untuk masuk ke pot ini, dan kita melihat SPF ini, INA ini sebagai sebuah katalis sebenarnya bagi membangun infrastruktur kami yang sangat membutuhkan dana banyak. Tahun ini saja kita akan mengoperasikan tambahan ya, itu lebih dari 400 kilometer. Nah, tahun lalu kita mengoperasikan tambahan itu lebih dari 200 kilometer, sehingga dengan demikian memang ruas-ruas tol operasi kita sudah sangat meningkat. Dan ini saatnya untuk kita mengembangkan diri lebih lanjut di tahun ini hingga tahun 2024, di mana target Bapak Presiden itu 2.500 kilometer jalan tol baru. Ya. Dan ini artinya apa? 4.700 kilometer lebih ya, itu jalan tol yang akan dioperasikan. Tentu saja ini membutuhkan satu dukungan finansial yang cukup. Salah satu yang bisa kita dorong adalah ruas-ruas tol yang sudah ada ini kemudian dilepas sebagian dari konsesinya kepada pihak lain. Terutama untuk tol-tol yang sudah beroperasi cukup lama sehingga trafiknya sudah mulai stabil, pendapatan sudah mulai bisa diperoleh. Ini adalah target utama kami yang kita dorong untuk bisa menjadi sasaran dari INA atau Sovereign Wealth Fund ini. Nah, kita melihat kenapa kita namakan katalis, karena kita juga masih akan melihat beberapa investor asing yang masih akan melakukan FDI ya, Foreign Direct Investment, tidak melalui platform INA, tapi langsung ke project. Jadi ini dua hal ini harapan kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain. Target kita tahun ini ya, itu kira-kira akan kenaikan 100% ya FDI. Oleh karena itu ini memberikan sinyal yang baik ya bahwa pemerintah juga dengan perhatian penting terhadap pembiayaan infrastruktur dan menyediakan sebuah platform investasi yang baru di mana pemerintah itu menaruh dana yang dari APBN, dan itu menjadi leverage bagi investor-investor lain yang ingin menempatkan dananya tidak langsung ke proyek tapi melalui sebuah platform ini. Baik, Pak Danang Parikesit, begitu direksi dari INA ini terbentuk sampai ke CEO-nya dan langsung ada statement jalan tol akan menjadi prioritas utama, bentuk komunikasi seperti apa yang sudah terbangun dan terjalin antara BPJT dan juga INA? Apa saja yang sudah disampaikan INA dan apa tanggapan dari BPJT? Adakah komunikasi seperti itu, Pak Danang? Sampai hari ini secara formal ya, karena baru terbentuk baru saja dan baru digunakan, secara formal belum ada, tapi secara informal memang komunikasi mengenai SPF ini cukup lama ya. Sebenarnya dari inisiasinya mulai tahun 2019 sebenarnya komunikasi awal mengenai prospek penggunaan dana Sovereign Wealth Fund ini untuk proyek-proyek di tol sudah kita lakukan. Kita juga hampir setiap bulan melakukan update kepada para investor baru sebenarnya mengenai list project yang baik itu proyek baru, inisiasi, dan proses lelang maupun yang sudah beroperasi, sehingga kalau kami diminta untuk bisa menyediakan list yang lebih spesifik, saya kira dengan nyaman kita bisa memberikan dan bekerjasama dengan SPF ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.